Oke, welcome back to Accuracy the Channel. Lama sekali kita nggak bertemu ya. Jadi sebelum aku cerita apa yang terjadi sebenarnya pada 3 bulan terakhir, pasang backsound sedih dulu deh. 3 bulan lalu itu sebelum corona masuk, aku tuh masih hidup di Banjarmasin dan ya masih normal seperti biasa membuat konten barbar news seperti biasa gitu kan. Tapi ketika pandemik itu mulai merambah ke Banjarmasin, corona mulai merambah ke Banjarmasin, semua usaha yang ada di Banjarmasin itu totally dead semua, bos. Jadi totally off semua. Dan usaha-usaha sampinganku pun juga mati semua gitu. Dan schedule barbar tim ke tempat-tempat horor juga semuanya di cancel dan semuanya hancur. Just semua jadwal hancur gitu. Jadi aku terpaksa harus pulang ke Muara Teweh. Dan pulang ke Muara Teweh dalam keadaan tangan kosong dan pengangguran. Nah, jadi kenapa aku sampai hilang selama ini, karena aku jualan di pasar gitu Pak. Oleh karena itu aku hilang selama 3 bulan itu membangun studio ini. Itu pun studionya ya ecek-ecekan seperti ini ya. Nah terus pertanyaannya, apa Eki nggak malu kerja jadi pedagang sembako gitu kan kerjaannya YouTuber gitu kan. YouTuber itu kan terkenal dengan uangnya gitu, terkenal dengan gimmick gayanya gitu kan, terkenal dengan harta-hartanya yang berlimpah gitu ya. Apa Eki nggak malu gitu kerja sebagai pedagang sembako? Oke, jadi aku kasih tahu satu hal ya. Laki-laki tidak boleh malu kerja bawahan. Yang harus malu adalah laki-laki yang malas bekerja. Karena apa ya, laki-laki itu tidak boleh malu gitu kalau kerjanya apa aja. Yang penting dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan ya lebih-lebih bertanggung jawab terhadap istrinya atau pasangannya gitu. Jadi laki-laki itu tidak boleh gengsi, tidak ada gengsi-gengsi. Gengsi sama dengan miskin. Aku di Instagram bikin kayak gini, pertanyaan, tolong dong ceritain gitu kan, apakah ada yang teman-teman yang di PHK atau dirumahkan atau juga usahanya itu bukan bangkrut sih, kayak susah lah usahanya gitu karena pandemik ini gitu. Jadi kita mau sharing aja dengan teman-teman gitu kan, siapa tahu ada. Dan ternyata ya adalah beberapa yang udah jawab ya kan. Kita akan bacain. Di PHK dari ngajar karena kelamaan libur dan dibayar per jam mengajar, dan bimbel juga libur, jadi 2 pekerjaan hilang. Ngajar mungkin di sekolah ya satunya bimbel, jadi dua-duanya hilang. Oke, bagi teman kita yang satu ini semoga rezekinya digantikan ya, karena aku nggak mention namanya ya, karena siapa tahu dia merasa malu atau merasa tidak enak jika namanya itu di-share, karena dia sudah sudah diuji kan, karena rezekinya ditarik gitu sama karena pandemik ya. Masa aku mention juga gitu kan ekonomi mereka, jadi mereka sudah cerita, itu pun sudah cukup lah untuk konten kita. Oke, next. Aku dirumahkan bang, kerja di DM karena penjualan baju juga menurun, jadi mengurangi pegawai. Oh, berarti karena kurangnya pengunjung ke Duta Mall dan membeli baju, jadi pegawainya pun dikurangi gitu. Oke, semoga aja nanti pandemiknya selesai, dipanggil lagi kerja di DM atau dapat kerja yang lain. Oke, stay semangat. Oke, next. Usaha kopiku awalnya sepi tapi sekarang rame lagi, alhamdulillah. Ya iyalah, dulu awalnya itu takut semua gitu Pak. Dengan warga-warga kita takut semua dengan pandemik, tapi makin kesini konspirasi COVID-19 makin nyata, dan ya seperti itulah warga kita menjadi kembali barbar. Dan ya kalau masalah bahas konspirasi skip sih. Next, di PHK tuh enggak, cuman gajinya dipotong. Oh my god. Jadi kalau misalnya gajinya berapa ya, 3 juta jadi 1.500.000 ya, itu ya masih ada lah. Yang penting ada wujudnya dan masih ada nilainya gitu, walaupun dipotong gitu kan. Entah dipotongnya berapa juga nggak ngerti juga sih. Aku kada bisa begawi, nggak bisa kerja, padahal tulang punggung keluarga. Oh, jadi aku jualan sendiri di depan rumah. Nah ini yang aku bilang tadi, setinggi apapun pekerjaan kalian dan ketika pandemik ini datang dan semuanya hilang, ya jangan malu untuk bekerja bawahan. Karena apapun yang terjadi, lu semua harus tanggung jawab terhadap diri lu, nggak tanggung jawab terhadap omongan netizen. Next, miskin bener kak, miskin sekali kak, karena selama COVID tidak ada pemasukan. Coba kita cek dulu ya IG-nya ya.
Oh, anak sekolah, pantas. Di sini ada nggak yang di-PHK, dirumahkan atau usahanya menurun karena pandemik? Aku ke Eki, nafkahi aku, Kak. Nah, kita cek dulu ya IG-nya ya. Oh, masih bocil, nggak bocil sih. Ini sekitar 19-18 tahun lah. Aduh, boleh ini dinafkahin. Tapi jadi yang kedua ya. Oke, jadi setelah ini aku mau ngasih tahu kalian sih apa yang akan Eki lakukan untuk pandemic season kedepannya ini apa aja gitu. Jadi yang pertama Eki bakalan bikin konten indoor barbar tim pandemic season. Jadi kalau misalnya kalian lihat barbar tim itu sering ke tempat-tempat horor, sering ke apa namanya memancing-mancing setan, memancing-mancing arwah-arwah gitu kan. Tapi kali ini mohon maaf karena aku dan tim aku ini sekarang kepisah gitu. Jadi nggak bisa bikin barbar tim. Bisa sih kalau aku sendiri bisa. Cuman ya kalian lihat aja kamera aku sekarang pun kamera HP. Jadi kamera HP kalau dibawa di tempat gelap itu sumpah men, sakit mata kalian nanti. 8 bit. Dan yang kedua adalah aku akan review meme. Ya biasanya kalau di IG sih aku sering bikin meme seperti apa? Repost meme, dan kali ini aku akan nge-react meme itu sendiri. Dan yang ketiga, aku akan membuat podcast parodi, tapi podcast tapi kayak semacam parodi aja sih gitu kan. Oke, jadi doain aja semoga semuanya sukses dan kalian pun sebagai penonton juga sukses dengan usahanya gitu, Bre. Terima kasih tetap mempertahankan 21.000 subscriber. Jadi cuma sedikit yang unsubscribe karena Eki 3 bulan gak upload, cuma sedikit. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa, jangan pernah malu untuk kerja di bawah, tetap rendah hati, jangan pernah gengsi, apalagi cowok jangan pernah gengsi, jangan pedulikan omongan orang karena ini hidup kita bukan hidup orang lain. Jadi yang harus mengaturnya adalah kalian sendiri. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace.